Assalamualaikum semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang masih melanjutkan ke part 2 ini. Jadi, saat masuk ke dalam rumah El Raton, mula-mula kita bisa melihat di ruang tamu yang merupakan ruang pertama setelah masuk dari pintu utama. Dua kursi sofa terbalik yang membuat Anda berpikir beberapa pengawal El Raton mencoba berlindung dari penembakan melalui jendela. Terutama karena TV menghadap ke jendela, terlihat beberapa bekas yang mengukir lubang peluru pada layar hitamnya. Beberapa penduduk setempat bahkan melaporkan bahwa ruang tamu adalah tempat anak-anak bermain dan menonton TV. Tetapi penggerebekan itu telah merusaknya dengan meja kaca pecah, kaca dari jendela berserakan di lantai, dan busa dari bantal yang terkoyak peluru. Kamar mandi adalah ruangan lain yang juga diberondong peluru oleh pemerintah Meksiko. Lantai kamar mandi terlihat berdarah, berbau darah kering, dan urin yang tidak mengalir. Terlihat kertas tisu bekas tangan yang berdarah, dan pakaian berlumuran darah di lantai kamar mandi. Lantai kamar mandi juga dipenuhi pecahan kaca dari jendela yang mungkin terkait dengan penembakan yang terjadi. Di luar rumah dan bahkan dinding yang menghadap ke jendela kamar mandi juga tak luput serpihan semen telah berlubang karena kekuatan setiap tembakan peluru. Banyak yang percaya ruang cuci adalah zona serangan terbesar. Itu terlihat dari banyaknya darah yang tumpah di ruang cuci, membuat ruangan itu berbau anyir. Sikarios atau anggota lain yang terluka mungkin telah menyeret diri mereka ke sana untuk pembersihan darurat setelah tertembak peluru. Kain bernoda juga terlihat di lantai bersama dengan botol-botol sabun, desinfektan yang berhamburan, dan masih banyak lagi. Sementara sekumpulan gantungan baju terjatuh dan bukaan di langit-langit menjadi bukti bahwa ruang cuci juga digunakan sebagai tempat bersembunyi oleh anggota putra El Chapo. Struktur rumah El Raton memiliki 3 kamar tidur, masing-masing dengan kamar mandi sendiri. Ada begitu banyak tempat untuk bersembunyi. Namun peluru mencapai setiap ruangan, dan di dalam kamar El Raton ditemukan tersisa 7 amunisi. Lemari kosong yang digunakan untuk menyimpan kotak-kotak jam tangan mewah dan perhiasan adalah hal pertama yang menyambut siapapun yang masuk ke kamar El Raton. Beberapa penduduk setempat berspekulasi bahwa para tentara telah menjarah rumah itu dan bertanggung jawab atas kotak-kotak kosong tersebut. Tetapi selain kotak-kotak kosong, ada barang-barang lain yang ditemukan di dalam rumah putra El Chapo yang sesuai dengan representasi yang tepat dari posisinya sebagai salah satu pemimpin kartel besar. 47 senjata kaliber tinggi ditemukan di kamar tidurnya. Ada juga senjata anti pesawat yang diketahui dapat melumpuhkan helikopter, pesawat terbang, dan orang-orang hanya dalam satu tembakan. Kamarnya benar-benar seperti gudang senjata. El Raton tampak siap, tetapi kali ini pemerintah Meksiko benar-benar mengakalinya. Kamar ketiga putrinya justru bertolak belakang. Terlihat noda darah besar di selimutnya. Noda darah itu bisa saja berasal dari ketiga putrinya, tapi tidak ada data penemuan jasad anak El Raton. Kamar ketiga terlihat lebih sedikit noda darah dibandingkan kamar lain. Kotak obat darurat dan persediaan pertolongan pertama dapat terlihat. Di ruangan ini jelas merupakan pusat obat-obatan dari rumah El Raton. Dapat diasumsikan bahwa orang-orang yang terluka dibawa ke kamar ini untuk perawatan cepat sebelum keluar lagi untuk menghadapi tentara Meksiko. Tidak ada jejak di mana militer berdiri selama penggerebekan, tapi sudah pasti bahwa mereka menginjak halaman garasi. Karena ratusan selongsong peluru terlihat di lantai dan mobil-mobil di garasi itu mendapatkan banyak lubang tembakan. Garasi El Raton adalah rumah bagi mobil-mobil mewah seperti Mercedes-Benz GLE putih dan G lapis baja hitam. Dia juga penggemar beberapa motor ber-cc tinggi dan truk pengangkut yang semuanya direnovasi dengan senapan serbu. Selongsong peluru di lantai pasti berasal dari senjata kaliber tinggi yang ditembakkan berkali-kali hingga menembus lapisan anti peluru sepenuhnya. Jendela pekarangan garasi juga terdapat noda darah kering seperti bagian dalam rumah.
tetapi sementara bagian lain rumah hanya terdapat peluru. Taman El Raton dipenuhi lebih dari sekedar tanaman atau bunga. Di sini terdapat lebih banyak granat daripada peluru. Taman itu dipenuhi dengan banyak bom granat yang belum dibuka, yang ditemukan di bawah pohon Natal dan di sudut taman tertentu. Banyak bekas peluru yang tidak menembus gerbang, yang saat itu hanya tergantung pada satu engsel saja. Butuh total 10 jam penembakan tanpa henti bagi militer untuk sepenuhnya menaklukkan El Raton dan Sicarios. Setelah seminggu pertempuran sengit antara anggota kartel Sinaloa dan militer Meksiko, meninggalkan kota yang menuju jalan Jesus Maria masih diblokir oleh mobil yang terbakar habis. Beberapa hari setelah penangkapan El Raton, orang-orang Jesus Maria tidak memiliki listrik, tidak ada koneksi internet, dan orang-orang tidak dapat menelpon atau menerima panggilan. Beberapa dinding rumah warga terkelupas karena peluru yang ditembakkan dari helikopter serbu. Tidak hanya mengenai rumah El Raton, tetapi juga rumah beberapa warga setempat. Banyak warga Jesus Maria yang trauma dengan baku tembak tersebut. Beberapa dari mereka juga kesal karena betapa besarnya cinta mereka kepada El Raton. Banyak orang yang tinggal di Jesus Maria tidak melihat El Raton sebagai penjahat, melainkan sebagai seorang yang membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan keuangan dan juga memberikan obat untuk orang sakit. Ketika pemerintah Meksiko meninggalkan Jesus Maria beberapa jam setelah penangkapan, banyak yang tetap tinggal di rumah mereka karena mereka tidak yakin apakah penggerebekan telah sepenuhnya selesai atau berharap El Raton akan dikembalikan ke rumahnya. Namun beberapa warga lainnya menyuarakan pendapat mereka yang mengatakan bahwa para perwira tentara Meksiko harus meninggalkan kota mereka. Beberapa penduduk setempat bahkan percaya bahwa pasukan keamanan hampir sama buruknya dengan anggota kartel, terutama karena mereka berpendapat bahwa tentara tersebut mencuri beberapa barang berharga yang telah hilang di rumah El Raton. Berbagai laporan juga menyatakan bahwa keluarga El Raton ingin menuntut pihak berwenang Meksiko karena menghancurkan dan diduga menjarah rumah mereka. Namun ancaman tindakan hukum tidak membuat tentara menjauh dari Jesus Maria. Berbulan-bulan setelah penggerebekan, Jesus Maria masih terlihat seperti zona perang. Terdapat pos pemeriksaan yang dijaga ketat di pintu masuk kota dan di beberapa lokasi lain. Ada mobil lapis baja di pintu masuk. Ada 1.500 petugas tentara yang berpatroli di jalan-jalan Jesus Maria. Saat itu penduduk merasa lebih takut pada tentara Meksiko daripada kartel narkoba. 2 hari setelah penggerebekan dikatakan bahwa di dalam rumah El Raton ditemukan 29 korban jiwa yang berasal dari 10 anggota militer Meksiko dan 19 anggota geng Sinaloa. 35 personil militer menderita luka tembak dan 21 anggota El Raton berhasil ditangkap. Penduduk setempat mengatakan jumlah korban tewas sebenarnya mungkin tidak akan pernah terungkap. Penduduk setempat juga menyebutkan bahwa sekitar 140 orang warga hilang, termasuk banyak warga yang terluka, dan yang lainnya kehilangan harta benda mereka akibat pertempuran tersebut. Saat ini El Raton sedang menjalani hukuman seumur hidup dan diekstradisi untuk menjalani hukumannya di Amerika Serikat. Tidak ada yang tahu di mana ibu, istri, dan ketiga anak El Raton berada. Namun yang semua orang tahu adalah bahwa warga kota Jesus Maria akan selamanya mengingat hari ini sebagai salah satu hari tergelap dalam sejarah hidup mereka. Itulah kondisi yang terjadi di dalam rumah setelah penangkapan El Raton. Jika ada yang tidak saya sebutkan di video, apapun itu, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya harap kalian menyukai video ini. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.